A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang sebuah hadis yang mana kita tahu, sebelumnya kita pasti tahu bahwasanya seorang mukmin mempunyai senjata andalan gitu ya. Senjata andalan seorang mukmin yaitu adalah doa. Yang mana dengan doa yang jauh bisa menjadi dekat, dan yang dekat bisa memberikan kenikmatan gitu ya. Nah, kita akan membahas sebuah hadis yang pernah Rasulullah sampaikan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Yang mana bunyi hadisnya itu seperti ini. Mohon maaf, bunyi doanya yaitu Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, percaya akan pertemuan denganmu, dan memohon ridho akan ketetapanmu, dan qanaah atas pemberianmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari doa di atas, dari doa yang saya katakan tadi, bisa kita ambil gitu ya. Ada 4 yang mana Rasulullah berdoa untuk memohon 4 hal. Yang pertama adalah berdoa untuk memiliki jiwa yang tenang. Nah, pasti kita semua ingin gitu ya, memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak pernah merasakan gelisah gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, ada yang tahu ayatnya? Yang ketika seseorang itu akan tenang ketika mengingat Allah. Ada yang tahu ayatnya? Ya, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang bunyinya alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, itu ketika seorang mukmin hidup gitu ya. Maka ketika seseorang hidup, terus dia beriman, dan ketika dia mengingat atau berzikir dengan nama Allah, maka hatinya akan tenang. Nah, yang namanya hidup pasti ada mati gitu ya. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang ketika kita hidup dan ketika kita mati gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Fajr. Tadi ada yang menyebutkan ayatnya, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Nah, dengan jiwa yang tenang, seorang mukmin ketika hidup bisa menjalankan segala perintah yang Allah tugaskan gitu ya. Ketika dia hidup, dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, dan ketika dia meninggal atau meninggalkan mati gitu ya, meninggalkan dunia ini, maka ketika tugasnya sudah selesai, dia akan menerima panggilan yang tenang dari Allah, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi disebutkan di awal. Yang kedua, permohonan atau doa yang Allah atau yang Rasulullah ajarkan, yaitu agar kita percaya akan adanya pertemuan dengan Allah. Sebagaimana kita juga ketika di sini gitu ya, di pesantren, pasti kita menanti-nantikan gitu ya, pertemuan dengan keluarga, dengan orang tua. Nah, mungkin Ikhwan udah ya, ketika minggu kemarin kita liburan bertemu dengan orang tua, pasti kita menyiapkan bekal gitu ya. Apa yang akan kita bawa gitu ya ke rumah. Bukan baju susuhan. Nah, kalau kita nih, yang pesantren pasti yang kita siapkan ketika kita pulang yaitu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua gitu kan ya. Bagaimana kita menjadi uswatun hasanah gitulah di lingkungan keluarga tuh. Nah, pasti kita menginginkan yang baik-baik gitu ya, yang kita bawa ke rumah itu. Bukan malah kebiasaan kita tidur di asrama dibawa ke rumah gitu kan ya. Astagfirullah gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin bertemu atau mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita gitu ya. Masa kita tidak menyiapkan bekal yang terbaik gitu ya. Di Al-Quran juga disebutkan di juz 2 surat Al-Baqarah. Ada yang tahu? Yang tentang ini, perbekalan terbaik adalah takwa. Bunyi ayatnya. Nah, jadi gini bunyi ayatnya teman-teman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran gitu ya, bahwasanya sebaik-baik perbekalan bagi kita ketika kita ingin bertemu dengan Allah adalah takwa gitu ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah, tapi kita tidak bertakwa gitu ya. Kita ingin bertemu dengan Allah, tapi kita tidak memiliki ketakwaan. Kumaha carana gitu kan ya. Nah, di surat Al-Kahfi juga dijelaskan ada dua cara apabila kita menginginkan bertemu dengan Allah. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Yang bunyinya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Caranya cuma dua, yaitu beramal soleh dan jangan mempersekutukan Allah. Nah, itu yang kedua dari hadis yang bisa kita ambil pelajarannya. Terus yang ketiga, yang merupakan permohonan dari Rasul kepada Allah, yaitu agar kita menjadi orang yang ridho akan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Di Al-Quran juga dibahas, ada ayat yang membahas tentang
Bagaimana caranya ketika kita bisa ridho akan ketetapan Allah? Ada yang tahu? Bukan. Surat Al-Ahzab. Baik, saya bacakan saja artinya ya, karena saya juga belum sampai ke sana setorannya. Nah, yang artinya itu adalah, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Nah, kita bisa ambil contoh pada saat itu ketika turun wahyu yang tentang diharamkannya Homer. Yang pada mulanya para sahabat dalam Quran surat An-Nisa kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, kan itu ya awal pembahasannya ketika seorang mukmin atau ketika saat itu sahabat dilarangnya itu janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk gitu ya. Tapi nggak lama turun wahyu lagi gitu ya. Yang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir gitu ya. Nah, di situ udah jelas gitu ya, sama Allah diharamkan bagi para sahabat pada saat itu khamr gitu ya, minuman keras. Nah, kemudian para sahabat pun pada saat itu juga mereka membawa botol-botol yang berisi minuman keras itu, mereka pecahkan gitu ya di jalan-jalan Madinah. Itu karena mereka ridho akan ketetapan yang telah Allah berikan gitu ya. Begitu juga para sahabiah yang ketika itu belum menutup aurat. Ketika turun ayat yang berkenaan tentang menutup aurat, maka para sahabiah pun langsung menutup aurat. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi saya bacakan yaitu ridho akan ketetapan Allah. Dan yang keempat, yang merupakan permohonan Rasulullah kepada Allah, yaitu agar dijadikan orang yang selalu qanaah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kecil ataupun besar, baik itu banyak ataupun sedikit, kita harus bisa mempunyai sikap qanaah gitu ya, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi tentang seberapa manfaat harta yang kita punya gitu ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya akan sia-sia apabila harta itu dijalankan di jalan maksiat gitu ya, bukan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Ada 4. Yang pertama, memohon jiwa yang tenang. Dan yang kedua, mempercayai akan pertemuan dengan Allah. Yang ketiga, ridho akan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan yang keempat, qanaah gitu ya. Ya, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena persiapan yang kurang gitu ya. Mungkin cukup sekian, ditutup dengan doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.